Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di video ini kita akan lanjut buat tambah data. Tambah data ini kan yang pertama kondisinya kan jika kurban hewannya itu 0 maka muncul ini. Berarti kalau hewannya sudah ada 1 nanti link ini kan hilang nih. Nah, maka ini kita buat lagi di atasnya if-nya sama. Oke, jadi kalau dia besar sama dengan 1, nah kita buat lagi tombol di sini ya. Kita buat tombol. Oke. Tapi di sini kalau yang tombol ini kita kasih kelas btn primary. Oke, kita simpan. Jadi ada 2. Ini kalau kosong muncul di sini, kalau sudah ada isi yang ini hilang nanti muncul tombol di sini. Seperti itu. Oke, kita klik buat baru. Kemudian kita buka kurban controller, lalu kita buka kurban hewan controller. Kita ke function create yang ini, kemudian dia bawa ID kurban ID 1. Kemudian di sini kita copy function create-nya, pastekan di sini. Kemudian di sini kita ganti kurban hewan, enter. Kemudian kurban hewan store, tambah informasi hewan kurban. Kemudian kita tambahkan juga kurban ID sama dengan dari request kurban underscore ID. Oke, seperti ini. Lalu kita buat formnya. Kurban formnya kita buka, kita save as, Ctrl Shift S, kasih nama kurban hewan underscore form ya. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Oke, ini udah jalan. Tinggal kita modif saja ini datanya. Pertama tahun tidak perlu. Oke, tahun kita ganti jadi kita lihat ini ya, lihat database kita kemarin, tabelnya ya, kurban hewan create. Hewan, kriteria, harga, iuran per orang. Berarti yang pertama itu jenis hewan. Berarti di sini hewan, kemudian di sini jenis hewan, kemudian ada sini lah. Bentar, oke. Selectnya itu kita hapus, kita ganti jadi form select biasa, hewan. Listnya boleh kita tulis di sini dulu, misalnya sapi, kemudian kambing, kemudian kerbau, kemudian misalnya pakai satu lagi onta misalnya. Oke, kemudian di sini kita buat dia null, lalu di sini kelas seperti biasa form control. Oke, simpan. Harusnya muncul sorry. Ini kita belum ubah. Harusnya di sini kurban hewan underscore form. Oke, jadi ngecek itu satu-satu ya, biar kalau ada error tuh kita lebih mudah perbaikinya. Ini sudah jadi nih satu form select. Kemudian kita buat lagi, berarti yang ini kriteria ya. Kriteria sini kriteria hewan. Kita buat contoh misalnya kambing super misalnya. Oke, kemudian di sini kita buat form text ya. Kalau kriteria ini boleh di input saja kriteria, kemudian value-nya null, kemudian kelas form control. Ini kriteria, simpan. Oke. Nah, di sini kita maunya dia itu kriteria itu ada nilai defaultnya ya, biar orang ndak mesti ngetik-ngetik ya. Kalau kan misalnya orang tuh maunya sapi saja, kriterianya standar aja misalnya, maka kita bisa cek seperti ini di bagian nullnya, model kriteria, kemudian standar. Artinya kalau kriterianya tidak ada, maka buatlah nama kriterianya standar. Oke, coba di refresh.
udah muncul. Kemudian harga, iuran per orang, dan biaya operasional. Setelah harga, berarti di sini saya buat iuran per orang dulu ya, iuran per orang, iuran per orang. Oke, di sini kita pakai form text, namanya sama dengan yang di atas ini. Kemudian value-nya 0, kemudian ini kelas, gunakan kelas form control. Kemudian rupiah, ada format rupiah ya. Jadi iuran per orang tuh misalnya 2.700.000. Oke, sip. Lalu ini saya hapus, summer note kita tidak perlu. Kalau kita lihat tuh iuran per orang, baru ada harga dan biaya operasional. Oke, kita buat di sini harga hewan. Hewan ini berarti harga saja. Oke, baru kemudian biaya operasional. Di sini biaya operasional. Oke, benar. Pastikan biaya operasional. Oke, sekarang udah muncul datanya. Tinggal berikutnya kita akan buat formnya ya, kita akan buat formnya. Nah, di sini kita akan coba menggunakan yang namanya form request ya. Udah selesai berarti. Form request itu kalau di Laravel, nah ini kan defaultnya. Kalau kita menggunakan perintah make model min all, ini defaultnya dia bukan request tapi store request. Jadi store kurban hewan request ini merupakan fitur Laravel untuk melakukan validasi. Jadi validasi itu tidak ditulis di controller, tapi biasanya dipisahkan di ini namanya form request ya. Fiturnya, nama fiturnya adalah form request. Jadi misalnya saya buka ini. Oke, nah disinilah tempat kita membuat rule-nya. Nah, rule-nya apa saja? Yang pertama, hewan required ya, maksudnya require ini wajib diisi. Kemudian isinya adalah kambing, sapi, domba, kerbau, onta. Oh ya, dombanya saya ketinggalan. Oke, berarti di sini ada domba. Kemudian di sini ada kriteria null label. Kemudian di sini ada, ini saya hapus dulu aja biar kita dapat gambaran. Oke. Di sini ada iuran per orang kan numerik ya. Biaya, jumlah itu kan semuanya numerik. Nah, kalau kita jalankan, oke, misalnya saya isi iuran per orang 2.800.000, harganya misalnya 25 juta, biaya operasional 150.000. Oke. Nah, ini kan muncul nih, iuran per orang harus berupa angka. Karena memang kalau kita lihat di sini 2.800.03 kali ini kan bukan numerik ya. Nah, maka dari itu di Laravel kita menggunakan yang namanya function prepare validation ya. Kita cari di internet Laravel prepare validation. Jadi ada fiturnya namanya prepare for validation. Kita lihat di situsnya langsung saja, prepare. Oke, nah ini dia nih. Ini saya copy kodenya. Nah, klik ketinggalan. Prepare validation ini fungsinya adalah kita bisa melakukan input, kita bisa memanipulasi inputan sebelum divalidasi di rule ini. Nah, jadi saya mau buang dulu titiknya agar dia bisa divalidasi sebagai numerik. Berarti iuran per orang ini, oke, di sini saya buat dia saya replace ya. Yang apa yang saya replace? Titiknya. Jadi titiknya itu saya replace, saya ganti dengan karakter kosong. Jadi 10.03 kali, kalau 10.000 dia jadi 10.000 biasa. Berarti kita lakukan juga yang sama untuk harga. Kemudian kita lakukan yang sama untuk biaya operasional. Jadi ini yang disebut dengan menggunakan function prepare validation ya. Ini metode ini turunan dari form request ya. Kalau kita lihat form request itu ada dia namanya prepare validation, prepare.
Disinilah nanti silahkan cari. Nah, di prepare validation ini kita ada 3 yang kita validasi: iuran per orang, harga, dan biaya operasional. Harusnya kita tidak kenal lagi rule-nya. Kalau saya klik lagi, sekarang dia blank karena kita udah tidak kenal rule numeric lagi. Oke, kemudian kalau kita lihat inputannya tadi di kurban hewan, ini kan ada kurban ID ya. Nah, ada kurban ID. Kurban ID ini kan dapatnya dari URL kita ini. Nah, ini mau kita kirim juga, tapi belum ada. Nah, kita buat dulu, berarti di kurban hewan underscore form. Nah, ini kan tidak ada kurban ID nih, jadi saya kirim, tapi saya menggunakan form hidden supaya dia tidak kelihatan. Namanya adalah kurban ID. Kemudian kurban ID ini kita hapus. Oke, kita coba simpan. Harusnya ada error. Nih, errornya kurban ID tidak di-define. Kenapa? Karena di sini saya tulis kurban ID, tetapi di controller saya tidak ngirim data kurban ID. Yang saya kirim kurban underscore ID. Nah, ini makanya kita perlu teliti ya, kurban ID. Oke, jadi kalau error tuh cek dulu, mesti ada kode kita yang keliru. Dan baca errornya ya, gunakan Google Translate. Oke, sudah selesai. Berikutnya kurban ID sudah kita validasi juga. Kurban ID di sini, kurban ID eksis kurban, ID kurban. Oke, siap, ini benar. Ini kurbannya harusnya pakai S ya, kurban seperti ini. Kita coba dulu, refresh, isi, kita isi sembarangan dulu. Sip, ini udah benar. Kemudian di sini untuk harga kita sifatnya nullable, biaya operasional juga nullable. Jadi kan sebenarnya kan panitia itu kan cuma butuh input iuran per orang saja. Jadi hewan sama iuran per orang. Karena kalau terlalu banyak yang wajib diisi itu bikin orang ribet biasanya. Dan lalu kenapa kita simpan harga hewan? Misalnya dia butuh history. Jadi nanti kelihatan, oh tahun dulu kambing tuh harganya sekian, sekarang kambing harganya sekian gitu. Makanya kita buat dia opsional. Jadi kita tandai yang wajib diisi itu kita kasih bintang. Oke, selainnya itu dia tidak wajib diisi. Nah, kemudian di sini kita buat keterangan biar orang tidak merasa ribet. Alertnya pakai secondary. Kemudian sini kita buat tanda bintang wajib diisi. Oke. Nah, ini ada bintang, ini ada bintang. Berarti yang lain tidak wajib diisi. Jadi kalau dia isi ini saja, iuran per orangnya harusnya tidak masalah. Oke. Kenapa tidak masalah? Karena di form atau di store requestnya yang lainnya itu nullable nih. Nullable boleh null. Yang tidak boleh null itu kurban, hewan, dan iuran per orang. Oke. Nah, gini saja kita buat. Oke, ini sudah selesai. Nanti berikutnya baru kita akan kita simpan aja langsung datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya nyimpan data itu jadi lebih gampang. Jadi di sini langsung saja kita gunakan kurban hewan, create, kemudian gunakan request validate. Nah, ini biasanya kalau tutorial di internet itu banyak seperti ini ya. Tapi kalau untuk yang baru belajar ngoding, menggunakan banyak file tuh biasanya lebih pusing ya. Dia lebih suka banyak kode di satu file saja ya. Jadi ini pilihan bebas. Boleh validasi di sini, boleh validasi di store request. Kalau kita tidak mau validasi, berarti ini kita ganti jadi request, kemudian rule-nya tulis di sini ya. Oke, kalau sudah, buat flash message, kemudian return back. Kemudian kita coba simpan. Invalid datetime format untuk kurban hewan harga. Oh, saya kayaknya salah buat nih. Kurban hewan, ini dia. Harga big integer, bener, big integer. Ini errornya apa dia? Harga di row 1 bener, harga tuh yang ini. Oh, ada yang kosong nih. Ada yang kosong itu kriteria apa kayaknya ya.
kriteria sudah ada. Nah, cara debugnya kita bisa dd dulu sebenarnya, dd request validate untuk melihat apa sih isi dari validate-nya ya. F5, isinya tuh biaya operasional 0, harganya 0, bener, kriteria 0, harusnya sudah oke. Oke, ini kita coba lagi. Kenapa dia katakan invalid datetime format, incorrect integer value? Coba lihat di dd tuh harusnya dia sudah, titiknya sudah hilang ya. Harga, oh harganya tuh jadi ini, dia harusnya harganya itu jadi 0 saja ya. Kemungkinan di form request ini karena harga itu ada, jadi dia tuh jadi karakter kosong bukan 0 ya. Berarti kita mesti buat if kayaknya di sini. If this harga tidak sama dengan 0, oke, baru kita merger harga, kemudian kita akuin sama untuk biaya operasional. Kalau iuran per orang kan memang wajib diisi. Ini nanti bisa kita sederhanakan kodenya. Oke, kita coba dulu. Nah, kalau 0 harusnya dia tidak error. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, kita matikan dd-nya. Oke, nah ini berhasil disimpan. Jadi karena harga itu dianggapnya ada ya, tapi nilainya kosong. Oke, kita cek ke database phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita coba cek datanya, harusnya sudah masuk 1 hewan kurban. Oke, kita cek nih, ini sudah ada nilai semua. Oke, udah benar. Nah, berikutnya itu nanti kita perbaiki nih kodenya, merger ini ya. Untuk merger ini sebenarnya tidak perlu di merger, bisa diperbaiki atau bisa dibuat lebih ringkas lagi, tapi kita biarkan dulu. Oke, yang penting dia udah bisa nyimpan. Oke, kemudian setelah berhasil disimpan, kita buat ada tombol untuk kembali di sini, tombol back ya, tombol kembali. Jadi ini saya tutup. Di kurban hewan formnya di sini kita buat a-link brute, rutenya adalah kurban titik show, kemudian dia bawa ID kurban ID, kemudian di sini namanya kembali. Oke, kita kasih kelas efek bootstrapnya btn primary, bukan primary ya, secondary. Kemudian kasih ml2 jarak ke sampingnya, bukan ml tapi mx. Oke, sip. Dia kembali. Oke. Nah, ini udah muncul nih tombol yang di sini. Nah, berikutnya kita tinggal tampilkan data hewan kurbannya. Berarti kita kembali ke kurban show, kemudian saya buka kurban controller. Di bagian show-nya kita bisa gunakan di sini ini ya. Nah, di sini nih. Kan ini kan kalau dia 0. Nah, kalau ini kalau misalnya dia ada isi. Saya gunakan for each. Oh, kita buat tabel dulu. Bisa buat tabel seperti ini. Kelas table, kemudian table stripped misalnya. Kemudian di sini kita akan buat thid, tr, td, nomor hewan, iuran, kemudian harga, kemudian biaya operasional ya. Lalu di bawah thid kita tampilkan tbody, before age kita buat di sini kurban, kan dia udah ada relasi ke kurban hewan, ini udah tinggal isi saja tr
tr kemudian td. Pertama loop iteration, kemudian yang kedua bukan loop iteration tapi item hewan. Kemudian untuk kriteria itu saya langsung tampilin di sini juga di sebelahnya. Di sebelahnya buka kurung, di sini kriteria. Berikutnya iuran per orang, berikutnya harga, berikutnya biaya operasional. Oke. Harusnya ini sudah muncul di sini. Nah, nanti di bawah ini mau dibagusi lagi, tinggal dibaguskan ya. Misalnya mau pakai tabelnya warna hitam atau apa, silakan. Untuk iuran per orang, harga, dan biaya operasional itu kita buat formatnya rupiah. Ini juga sama, kita buat namanya format rupiah. Oke, ini error enggak sih? Harusnya. Kalau tidak ada datanya, apa yang mau diformatnya kan itu. Oke, sip. Ya jadi 0 nih, udah kita buat kondisinya nih. Oke, jadi seperti ini. Nanti tinggal buat hewan baru. Misalnya diklik nih. Misalnya kambing iuran per orangnya misalnya 2.850.000. Oke, dia langsung simpan saja. Nah, ini biar tidak bikin pusing orang lagi, nanti kita hide saja nih. Ya, kita hide, nanti ada tombol apa? Inputan lebih lanjut atau apalah biasanya namanya. Nanti kita buat di video berikutnya. Oke, harusnya sudah ada 2 data. Nanti kita akan lanjut lagi pembahasannya di video berikutnya. Lanjutkan lagi. Di video ini kita akan membahas keamanan data dari form kita. Ya, di form kita ini pertama masalahnya adalah kurban ID yang ada di URL ini kan bisa diubah-ubah. Saya contohkan misalnya di tabel kurban kita punya 2 data. Untuk masjid yang ID-nya 2 itu dia punya informasi 1, kemudian yang 5 2. Jadi ini beda masjid ya. Nah, sekarang kalau di inputnya jadi 2 misalnya di sini, maka kan tidak ada terjadi apa-apa nih. Nah, begitu kita simpan, coba defaultnya tadi harusnya 1 ya. Oke. Nah, digantinya nih 2. Nanti ketika disimpan datanya malah masuk ke masjid yang ID-nya 5 gitu. Jadi kalau misalnya saya klik simpan, dia tetap bisa disimpan. Nah, ini jadi masalah. Jadi yang pertama, user itu tidak boleh mengubah data yang ada di URL ini. Caranya adalah kita validasi di mana? Di kurban hewan controller. Di function create. Jadi kita bukan di function create ya. Kita validasi di store aja. Nah, di store ini di sini kita validasi bahwa ID 2. Kalau ini kan memang di create ya, bukan di store tapi di create ini. Nah, di sini kita query dulu nih. Kita query dulu ke tabel kurban sama dengan kurban where, atau misalnya kurban kemarin tuh kita pakai user masjid ya. Oke, user masjid. Nah, baru tambahkan where ID, dari kurban ID. Ini dia. First or fail. Jadi kalau dia ganti, maka nanti dia akan fail. Fail itu tidak ditemukan. Tapi kalau ID-nya 1, itu kan memang milik dia sendiri. ID 1 itu memang milik masjid yang 2. Kalau yang ID-nya 2 itu milik masjid lain, masjid 5. Makanya kalau saya ganti jadi 2, harusnya dia muncul 404 karena dia fail ya, tidak bisa di first seperti itu. Nah, kemudian ini tidak pakai request, tapi saya ganti jadi kurban ID. Oke, biar lebih gampang sebenarnya yang saya kirim itu harusnya kurban aja sekaligus ya. Oke, seperti ini. Sehingga di formnya ini kita buat kurban ID, lalu di sini di bagian atasnya yang input hiddennya ini juga kurban ID. Oke, ini validasi yang pertama ya. Jadi kita mencegah user bisa mengubah-ubah data dari URL dengan cara apa? Dengan cara kita lakukan query berdasarkan user masjid. User masjid ini kan user yang memiliki masjidnya. Nah, baru kemudian kita gunakan first or fail. First itu maksudnya dapatkan data yang pertama, atau fail. Kalau tidak ada maka dia akan fail. Ini sebenarnya masih bermasalah
Ya, kenapa? Karena bisa saja user itu menginspek elemen. Oke, diinspek elemennya, kemudian diisinya dari sini langsung nih. Dieditnya, kan ini ada satu nih. Nah, diubahnya di sini jadi 2. Seperti ini. Nanti diisinya lagi iuran per orangnya, misalnya dibuatnya sembarangan seperti ini. Ya, bisa saja kalau dia klik simpan, datanya tetap tersimpan. Masuknya ini ke masjid yang satu lagi. Ya, kalau kita lihat saya login dengan data masjid satu lagi. Masjid 3. Masjid 3, kalau saya tidak salah masjid 3 yang sudah. Nah, ini dia nih. Nah, padahal mereka belum merasa menginputkan data, tapi tahu-tahu udah muncul nih. Kenapa? Karena kita diinjek, form kita itu diinjek ya. Jadi solusinya adalah pada saat store kurban request, kita harus melakukan validasi untuk eksis. Jadi eksis itu tidak bisa berdasarkan ID saja. Eksis itu kan maksudnya gini ya, ID 2 ini eksis ada atau tidak di tabel kurban, yaitu di kolom ID. Nah, kita harus buat beberapa kondisi. Ini nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, kita lanjutkan. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang validasi eksis ya, dimana aplikasi yang kita buat ini ID-nya itu bisa diinjek dari HTML-nya langsung. Jadi efeknya adalah saya bisa mengisi data untuk masjid yang lain ya, untuk info masjid yang lain. Misalnya harusnya misalnya di sini yang tersimpan itu, saya contohkan di sini, kita kembali dulu nih. Saya punya 2 data misalnya. Nah, kemudian saya buat data baru. Data baru ini membawa ID kurban ID 1. Berarti kurban ID 1 kan ada di tabel kurban yang ID-nya 1 ini. Nah, di sini kan ada 2 data nih. ID yang kedua itu milik masjid yang ID-nya 5. Kalau ID yang ke-1 itu milik masjid yang ID-nya 2. Nah, kalau sebelumnya kita udah filter ya, seperti ini dia tidak bisa akses. Tapi dia bisa injek langsung dari HTML-nya dengan cara tadi nih, dibukanya inspect, kemudian nilai 1 digantinya jadi nilai 2 atau nilai berapapun ya. Nanti diisinya sembarangan. Misalnya 8 juta. 8 juta ini malah masuk ke data milik orang lain. Jadi kalau saya lihat data saya 8 juta nggak ada ya, tetap 2. Kalau kita lihat di kurban hewannya yang ID yang data terakhir 8 juta ini, dia masuk untuk kurban ID yang 2. Kurban ID yang 2 kalau di tabel kurban itu ternyata bukan milik saya, itu milik masjid lain. Jadi intinya dia tuh bisa ngisi data untuk orang lain. Nah, ini kan tidak boleh ya. Maka dari itu kita akan menambahkan rule ya untuk eksis. Jadi eksis ini kita bisa menambahkan beberapa kondisi. Oke, ini saya mau ubah. Jadi saya buat dia dalam bentuk array. Ini validasi itu ada beberapa cara. Nah, bisa seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan buat rule ya. Rule-nya eksis seperti ini. Rule-nya jangan lupa Ctrl+Alt+I import Illuminati validation rule ya. Nah, kemudian di bagian eksis ini ada 2 parameter. Pertama tabelnya kurban, kemudian ID yang mau dicocokkan. Oke, kita mau nyocokkan ID ini dengan ID ini. Nah, jadi rule kita yang pertama tadi itu kurang lebih kayak gini. Kita perlu menambahkan kondisi kedua, di mana where masjid ID, out masjid ID. Masjid ID. Oke, seperti ini. Jadi ini kondisi pertama, kurban ID itu berarti yang saya buat baru dulu. Yang di URL ini harus ada di tabel kurban kolom ID. Kemudian masjid ID-nya sesuai dengan data yang login. Dengan cara seperti ini, kalau dia injek misalnya di sini, diisinya nilainya 2, kemudian dia tekan submit, harusnya muncul ini nih, kurban ID yang dipilih tidak valid. Kenapa? Karena kurban ID-nya bukan milik dia, seperti itu. Oke, jadi kita sudah melakukan validasi. Nama validasinya rule eksis. Berikutnya tuh data udah kita simpan. Oke, ini dia. Berarti kita bisa lanjut lagi ke perubahan datanya ya.
Oke, ini memang boleh kosong, ini juga boleh kosong. Mungkin di sini kita tambahkan untuk edit dan delete-nya ya, untuk edit dan delete-nya. Oke, kita lanjut saja langsung. Ini saya perbaiki dulu. Ini kita kasih width 1%. Oke. Kemudian kita tambahkan kolom aksi. Di sini kita tambahkan kolom TD lagi. Ini bisa kita copy paste dari tabel yang lain ya. Misalnya ini. Oke, kita copy dia dari mana nih? Sampai sini. Oke, saya pastekan. Tombol edit ini kita masukkan saja ke dalam formnya ya, biar lebih jelas kelihatannya. Tombol detail kita tidak perlu karena datanya sedikit. Oke, simpan. Ini berarti kita ganti dengan kurban hewan. Kemudian ini juga sama, kurban hewan destroy. Oke, simpan. Lalu ini udah muncul. Kemudian kalau diklik edit, nah harusnya muncul form editnya. Form edit berarti kita buka kurban hewan, controller, kemudian kita copy datanya, kita pindahkan ke edit. Oke, seperti ini. Kita ganti metodenya jadi put. Oke, ini kita update dengan array, kurban hewan ID. Oke. Ini ini bukan put ya, update, lupa saya. Ini yang kita ganti jadi put ya. Ini berarti ubah. Oke, kita simpan. Coba kita refresh. Dia katakan data tidak ditemukan. Oke, saya coba ulang. Kita klik lagi kurban. Sebentar, kita lihat di kurban show udah bener enggak sih? Kurban hewan item, kurban hewan edit, kemudian item ID. Oke, ini udah bener. Saya coba klik. Nah, ini dia tidak muncul nih. Kemungkinan kita cek nama rutenya. Nah, ini karena kita pakai rute model binding, kita cek kemungkinan hanya huruf kecil ya. PHP artisan rute list. Kita cari kurban hewan ya, huruf kecil nih. Laravel nih kenapa dibuatinya huruf besar? Oke. Nah, oke, sip. Masih 404 nih, kemungkinan dia tidak ketemu di sini. Oh, di sini tidak ada kurban ID. Nah, ini jadi masalah nih. Jadi ketika kita mau edit di sini, berarti kita harus bawa data kurban ID ya. Oke, berarti kita buka kurban show. Di bagian edit itu bukan cuma satu data, tapi dia harus bawa banyak data. Kalau ini kan dia bawa satu, saya klik nih edit, kan dia bawa satu data nih. Nah, harus kita tambahkan kurban ID di sini. Misalnya kurban underscore ID sama dengan 1 misalnya. Nah, kita harus gini. Oke, berarti di sini saya update dengan kutip dengan siku array seperti ini. Kemudian untuk ini sebentar, saya lupa. Oh, ini yang di-update dengan array. Nah, gini dia. Oke, jadi ini saya turunin ke bawah, koma, kita buat kurban kutip kurban underscore ID sama dengan item kurban ID. Oke, kita simpan, turun naik ke atas lagi dia. Oke, kita refresh back dulu. Jadi harusnya dia bawa data kurban ID di URL nya. Oke, save, ini udah muncul. Tinggal kenapa dia tidak tampil. Oke, kurban ID sudah dibawa. Ini juga sama, berarti untuk destroy juga sama. Ini berarti harus kita tambahkan sebentar. Ini kita hapus. Nah, ini kita update dengan udah benar nih. Ini yang kita update lagi dengan array ya. Jadi ini saya turunin ke bawah, koma, kurban ID sama dengan item kurban ID. Oke. Sekarang kita cek kenapa datanya tidak tampil ya. Harusnya kan iuran per orangnya tampil. Kita cek di sini di bagian edit. Di sini saya DD dulu. DD kurban hewan. Saya mau mastiin kurban hewan itu ada datanya. Oke, ini sudah ada datanya. Sapi standar nilainya sudah ada. Kemudian oh, ini salah.
Ini harusnya bukan new, tapi di sini kurban hewan. Oke, kita coba refresh lagi, harusnya datanya muncul. Oke, udah selesai. Kemudian berikutnya lagi kita menuju ke function update. Update juga sama. Kita buka dulu form requestnya ini. Nah, ini nanti akan kita buat validasinya. Validasinya itu misalnya data-data apa saja yang boleh diupdate. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Lanjutkan lagi untuk kode update-nya atau validasi update-nya ini sama, kita copy lagi ini, kemudian di bagian rules kita pastekan. Lalu jangan lupa import rule-nya, Ctrl Alt titik validation rule. Kemudian prepare validation juga sama. Ya, ini kita copy, kita pastekan di sini. Oke, udah selesai. Karena kita coba ubah datanya. Di sini kalau jenis hewan nih sepertinya tidak boleh ya diubah ya. Harusnya nih kita disable nih. Oke. Kemudian saya coba ubah harga saja. Oh, ini ada yang salah di sini. Kita buat true. Oke. Ini sudah kesimpan, tapi saya lupa copy paste apa namanya? Returnnya. Nah, ini dia, ini harusnya saya copy juga. Oke, kita pastekan di Nah, ini kode update-nya kan emang belum kita enak. Berarti di sini harusnya kurban hewannya hanya huruf kecil. Oke. Sudah, tinggal kita buat di sini kurban hewan update request validate. Sudah selesai. Simpan. Oke, harusnya sekarang data sudah disimpan. Kita lihat lagi di data kurban, seharusnya sudah ada kurban yang harganya ada 10.000 nya tadi. Oke, sudah selesai. Pada saat saya buat baru, ini tidak ada aktif, dia tidak muncul aktifnya ya. Oke, saya tambah dulu kodenya, berarti kita buka admin kit. Di admin kit itu kita buka saya cari kurban. Ini saya copy, ada dua kondisi, berarti kondisi berikutnya itu untuk kurban hewan. Oke, coba di refresh. Nah ya nih, saya maunya tuh dia aktif juga di sini kan. Oke, kemudian untuk hapus, kalau hapus juga sama logikanya. Seharusnya kita validasi dulu. Kalau hapus tuh gini dia, kita validasi. Setelah kita validasi, kurban hanya huruf kecil, kemudian baru kalau sudah berhasil divalidasi, baru kemudian kita hapus kurban hewan delete, flash message, return back. Sudah selesai. Kita pastikan lagi di sini bawa data ID-nya ya. Oke, ini bawa, udah save. Saya coba hapus yang sapi. Oke, ini dia, kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Oke, udah selesai kita buat CRUD untuk data hewan kurban beserta validasinya. Nanti kita lanjut lagi di bawahnya untuk menginputkan data peserta kurbannya ya, peserta kurbannya. Oke, ini saya cukupkan dulu, nanti kita lanjut lagi.